Shalom, apa kabar anak-anak yang di rumah? Pasti semua dalam keadaan yang baik. Tentunya di hari yang istimewa ini kita akan beribadah dengan sukacita, dengan penuh semangat. Karena kita merayakan Tuhan kita yang bangkit pada hari Paskah ini. Dia Allah yang sekali mati, tidak mati untuk selamanya. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit untuk kita semua. Untuk menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan papa mama, dan Bapak Ibu Guru. Ya, kita siap ya? Kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus Sahabatku. Yesus Sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita ulangi dari awal dengan penuh sungguh-sungguh, katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya anak-anak, mungkin bicara tentang sahabat, kalian mungkin teringat dengan tokoh-tokoh superhero yang sering kalian tonton di televisi. Mungkin yang kalian tahu ada siapa? Ada Spider-Man, ada Superman, ada Iron Man. Kalau kita lihat mereka itu luar biasa ya, hebat. Ketika ada anak terjebak dalam kebakaran, tinggal sebut namanya, Spider-Man help me. Tiba-tiba Spider-Man dengan ajaib dia muncul. Iron Man dengan ajaib muncul ketika orang butuh bantuan. Tetapi hebatnya Tuhan kita, superhero kita yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, dia tidak perlu dipanggil harus muncul, tetapi dia selalu ada setiap saat untuk anak-anak, untuk kita semua. Dan satu lagi, ketika superhero dunia yang kalian idolakan, ketika mereka mati, mereka tidak akan bangkit lagi. Tetapi hebatnya superhero kita yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, dia mati dan dia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Untuk siapa? Untuk kita semua. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
mari kita bersatu hati, ambil sikap berdoa, kita akan berdoa. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa, tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Berdoa dengan Pak Tri. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama. Kami akan merayakan Paskah. Kami memohon pertolongan-Mu supaya perayaan Paskah bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan mengambil alih ibadah kami, sehingga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani benar-benar menjadi berkat dan alat bagi kemuliaan-Mu untuk memberkati seluruh anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kepada-Mu, pakai dan berkatilah mereka. Demikian juga Ibu Wiwi, kepala sekolah yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau menolong beliau dan mengurapi, memakai, sehingga apa yang beliau sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kami membuka ibadah perayaan Paskah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian anak-anak, Tuhan memberkati. Oke, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan yang Dia telah bangkit untuk kita semua. Kita naikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Anak-anak yang di rumah boleh berdiri, bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Dia bangkit untuk kami semua. Siapakah Dia? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Siapa Yesus? Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Lebih bersungguh-sungguh lagi, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yeay, beri kemuliaan untuk Allah kita yang dahsyat. Anak-anak tetap bersemangat.
yang meskipun di rumah kita tetap bersukacita ya, sebab Dia hidup, ada hari esok untuk kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, dengan semangat ya kita menyanyikan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Boleh menari, boleh bertepuk tangan, ajak papa mama memuji Tuhan. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Once more. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Amin. Tiba saatnya anak-anak kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, menyanyikannya dengan sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa musim bisa berganti, segala hal bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tetap abadi untuk kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musik akan memuji Tuhan. Ya mungkin tanpa kita sadari, seringkali orang tua pun meninggalkan kita. Ketika kalian butuh bantuan, orang tua kerja. Ketika kalian butuh dihibur, tidak ada yang di sekitar kita. Mungkin anak-anak lagi sendiri, gitu ya. Tapi apakah anak-anak tahu ada satu superhero kita yang sekalipun tidak pernah meninggalkan kita? Dia tetap ada, selalu ada di sisi kita. Hanya saja terkadang kita melupakan. Terkadang kita tidak menyadari kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama kita. Ya, mulai saat ini kita akan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Ketahuilah, Dia mati itu bukan hal yang sepele. Itu adalah suatu perkara yang besar, yang Dia rela berkorban hanya untuk kita, untuk menebus dosa kita ya. Kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri, tapi Dia yang adalah Tuhan, Dia rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Amin ya. Pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu
Ya, kita akan bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Hari ini Engkau menyadarkan kami betapa besar pengorbanan Tuhan untuk kami. Betapa Engkau selalu ada dan menemani setiap hari kami. Dan saat ini kami akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu ketika kebenaran itu disampaikan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka, yang mau menerima setiap firman itu masuk dalam hidup kami. Dan kami percaya firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi tinggal dalam hati kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan membantu kami bertumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu dengan kalian di perayaan Paskah SD Kristen Aletheia. Walaupun Paskah kita tahun ini dilaksanakan secara virtual, Bui percaya bahwa sukacita Paskah tidak akan pernah hilang dari hati kita. Nah, mari kita akan bersama-sama memulai untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami mau untuk hidup kami diperbarui makin lebih baik. Kami mau untuk menjadi anak Tuhan yang lebih taat, sehingga Tuhan makin dipermuliakan. Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Bui mau bertanya sama kalian, apakah kalian pernah menonton sebuah tayangan film animasi anak yang berjudul Superbook? Wah, ternyata banyak sekali yang pernah nonton. Anak saya juga suka nonton tayangan Superbook ini. Nah, Superbook ini menceritakan tentang 3 tokoh utama, yaitu Chris, Joy, dan Robot Gizmo. Mereka sering diajak berpetualang oleh Superbook ke masa lalu, tepatnya pada zaman Alkitab. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa tayangan ini telah memberkati banyak anak di seluruh dunia? Salah satunya juga anak yang ada di Indonesia, namanya Shane Krisano. Shane Krisano adalah seorang anak laki-laki yang usianya 9 tahun, jadi masih SD ya. Nah, dia itu suka sekali main gadget atau main HP. Dan dia selalu punya segudang alasan untuk bisa mengelabui orang tuanya supaya bisa main HP lama-lama. Nah, satu kali pada waktu sekolah minggunya nih, sebelum corona ada, memutar sebuah tayangan Superbook tentang Nabi Nuh, di mana pada waktu itu Nabi Nuh disuruh membuat bahtera yang super besar oleh Tuhan. Padahal hari itu tidak ada hujan sama sekali. Nuh tetap dengan setia mengerjakan panggilan Tuhan, perintah Tuhan, walaupun orang-orang di sekitarnya mengejek dia, tapi Nuh taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan Nuh inilah yang kemudian membuat Shane menjadi sadar dan kemudian berpikir bahwa ternyata di rumah pun papa mama kerap memberikan juga peraturan kepada dia. Tetapi Shane lebih banyak untuk tidak taat. Nah, melalui kisah Nuh itu, Shane akhirnya berpikir kembali bahwa dia adalah anak Tuhan dan dia ingin hidup juga taat seperti halnya Nuh. Nah, anak-anak, sejak saat itu hidup Shane berubah. Dia jadi lebih tertib. Dia main gadget hanya pada hari Sabtu dan hari Minggu saja. Itu pun gak seharian dipakai untuk main gadget. Nah, hari Senin sampai hari Jumat dia pakai waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya saja dia latihan musik, lalu kemudian menghabiskan waktunya untuk baca buku, lalu kemudian dia juga bermain menemani adiknya.
Nah, anak-anak, syukurlah ya kalau Shen itu segera sadar dan kemudian dia memperbaiki dirinya. Coba anak-anak, kalau dia tidak taat, tidak mau memperbaiki diri, wah pasti nih akan lebih banyak dampak buruk yang dia peroleh karena keseringan main gadget atau HP. Misalnya saja, matanya bisa rusak karena efek dari pancaran sinar radiasi atau sinar yang berbahaya yang bisa mengurangi kemampuan penglihatan. Akhirnya masih kecil sudah pakai kacamata. Lalu kemudian yang kedua, kalau terus-terusan main HP, maka waktunya akan habis untuk misalnya kerja tugas, akhirnya jadi molor-molor, nggak dikerjakan karena sudah mau kerja tugas, mata sudah capek, badan sudah lelah karena dipakai untuk main gadget. Lalu kemudian kalau sering main games tentang perang dan juga perkelahian, maka cepat atau lambat Shen juga akan tumbuh jadi anak yang kasar, suka berkelahi dan memukul. Nah, syukurlah bahwa itu tidak sampai terjadi pada hidup Shen, karena Shen mau belajar untuk taat. Nah, ngomong-ngomong, di Paskah pada tahun ini kita juga akan belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang taat kepada Bapa di surga. Dalam Filipi 2 ayat 8 mengatakan bahwa dalam keberadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, anak-anak, Yesus dalam keberadaan sebagai manusia itu punya kehendak bebas, kesempatan untuk memilih, dan segudang pembenaran untuk tidak menjalani atau menolak salib. Tapi Yesus memilih untuk belajar taat. Nah, bagaimana ketaatan Yesus itu dikerjakan? Kita akan menyaksikan cuplikan penggalan video berikut ini. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Yesus ketika dia bergumul di Getsemani, di video tadi kita melihat bahwa dia sangat begitu gentar, dia sangat begitu takut luar biasa. Karena itulah dia sampai berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan aku yang menghendakinya, melainkan hanya Engkau saja." Bahkan karena berat pergumulan Yesus itu, Lukas mencatat bahwa keringatnya itu sampai menetes menjadi titik-titik darah. Nah, itu artinya
dia begitu gentar menghadapi kematiannya. Yesus manusia, Yesus juga adalah Allah. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia akan tahu semuanya dengan sangat detail, bagaimana nanti dia ditangkap, bagaimana nanti dia disiksa. Dia akan mengalami kenistaan, kehinaan, dan sebagainya. Oleh karena itulah dia berdoa, kalau mungkin biar deh cawan lalu daripadaku. Tapi hanya oleh ketaatannya yang penuh dan total, maka Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kalian pasti tahu, karena ketaatannya ini, maka Yesus harus mengalami penderitaan di kayu salib. Tapi anak-anak, ketaatan Yesus ini mendatangkan satu buah yang luar biasa baik. Filipi 2 ayat 9-11 menyebutkan bahwa Allah Bapa mengaruniakan kepada dia upah atas ketaatannya. Apa upahnya itu? Yaitu mahkota kemuliaan, nama di atas segala nama, kuasa di surga dan juga di bumi. Dan yang tidak kalah pentingnya nih, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia. Untukmu dan untuk saya, untuk Bapak Ibu guru, untuk Papa Mama dan orang banyak yang ada di dunia ini. Coba kalian bayangkan, kalau Yesus tidak mau taat, wah pasti deh kita semuanya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, di zaman akhir kita akan binasa di dalam neraka kekal. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyangkal dirinya sendiri dan memilih untuk taat. Nah anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga telah menjadi pribadi yang taat? Misalnya saja sederhana, kita semua ingin pandemi COVID ini segera berlalu. Kita udah hampir 1 tahun lebih ya, belajar jarak jauh, orang tua juga bekerja jarak jauh. Kita pengen kumpul lagi di sekolah. Tapi untuk bisa mewujudkan itu semuanya, kita perlu untuk taat sama peraturan pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan sering-sering, terus kemudian pakai masker, lalu kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, lalu menerapkan juga pola hidup sehat. Makan sayur misalnya. Ayo, siapa di sini yang suka makan sayur? Wah, hebat. Ternyata banyak yang suka makan sayur. Nah, yang belum suka makan sayur, coba ya pelan-pelan supaya badannya makin sehat dan kuat, imunnya makin terjaga. Lalu olahraga yang teratur, nggak perlu mahal-mahal. Sepedaan di depan rumah, jalan kaki di sekitar rumah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidur tepat waktu di malam hari. Kenapa ini penting? Karena pada waktu belajar dari rumah, Bu Wiwi banyak menjumpai anak-anak tidurnya sampai larut malam karena main HP terus. Akhirnya bangunnya siang. Padahal tidur malam itu penting. Pada waktu kita tidur, badan kita istirahat, tubuh memperbaiki sel tubuh yang rusak supaya besok pagi badan kita lebih segar lagi. Apakah anak-anak sudah rajin dan taat pada nasihat papa mama dan juga bapak ibu guru untuk rajin belajar dengan sungguh-sungguh? Wah, hebat. Nah, anak-anak, kalau mau jadi orang sukses, belajarnya harus jadi dari kecil. Harus mau kerjakan tugas-tugas, gak perlu disuruh-suruh. Disiplin, kerja keras, rajin, dan semangat belajar. No pain, no gain. No crown without cross. Artinya, tidak ada sebuah keberhasilan yang bisa diraih tanpa adanya kerja keras. Jadi mau hebat, mau sukses, harus mau usaha
dari sekarang. Jadi jangan telat-telat tugas lagi ya, harus semangat belajar. Lalu kemudian berikutnya, kita seringkali mengeluh, aduh, papa mama nggak sayang aku, papa mama suka marahin aku. Stop dulu. Coba jangan kita menilai terus kepada mereka. Mari kita juga menilai diri kita. Apakah kita juga telah menjadi anak yang taat kepada papa dan mama? Misalnya, kalau papa mama suruh belajar, kita langsung belajar. Lah kalau kalian disuruh 1, 2, 3 kali, papa mama suruh belajar nggak berangkat-berangkat, mereka pasti emosi. Lalu kemudian dengan kakak, dengan adik, mainnya udah rukun belum? Karena papa mama juga akan emosi juga kalau kalian sering-sering bertengkar. Lalu kalau bicara dengan saudara, apalagi papa mama, sudah bicaranya yang sopan dan baik tidak? Nah, itu semuanya perlu untuk kita koreksi jika kita ingin papa mama sayang sama kita. Jadilah anak yang taat di rumah. Kemudian ketika kita ada di rumah, papa mama kita kerja, ada teman-teman ngajak kita, ayo nonton yuk, ini loh ada gambar yang bagus atau video yang bagus di HP, di YouTube. Padahal itu gambar dan film yang tidak baik. Atau kalian diajak, ayo nyuri yuk, itu mangganya tetangga sudah mateng, kita ambil beberapa kan nggak masalah. Atau kalian diajak, ayo main ke sungai, enak loh di sana, kita mandi, padahal aliran airnya deras. Apakah kalian telah belajar untuk taat, berani menolak ajakan yang tidak baik? Karena hal-hal tadi bisa membahayakan, merusak, dan mencelakakan hidup kalian. Nah, yang terakhir, anak-anak, kelak hidup kita itu akan berakhir. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Apakah kalian telah menaati panggilan Tuhan untuk membuka hati dan diri, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kalian? Nah, anak-anak, jangan kita keraskan hati. Jangan menunda hari ini atau besok, karena kesempatan hidup itu jangan-jangan tidak diberikan lagi kepada kita. Bukalah hati kita untuk menerima karya keselamatannya. Nah, anak-anak, kiranya teladan Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa di surga menyemangati kita di Paskah hari ini dan hari-hari selanjutnya untuk menghadirkan ketaatan di dalam hidup kita sehari-hari dengan memikul salib kita masing-masing dengan taat dan setia. Karena ada tertulis, barang siapa mau ikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya. Artinya, dia harus mengutamakan perintah Tuhan, mengutamakan kehendak dan kemauan Tuhan di atas kepentingan dirinya. Lalu mau memikul salib, artinya mau berkorban karena ketaatan tersebut. Mau untuk berjuang dan berusaha dan mengikut Dia dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan dan menegur kami untuk belajar taat kepada Tuhan. Sebab seringkali kami lebih menyukai untuk mengikuti kehendak diri kami, bahkan juga ajakan orang lain yang tidak benar. Tuhan, ampuni kami. Pagi ini kami mohon Engkau menolong kami untuk hidup kembali jadi anak-anak yang taat. Taat di sekolah, taat di rumah, taat di gereja, taat di masyarakat. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau makin dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Pastinya sekarang kita semua yakin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menang. Amin ya. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memujikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan dengan penuh semangat dan yakin. Boleh bertepuk tangan.
Ajak orang tua juga memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya anak-anak, pada Paskah kali ini kita juga mendapat surprise. Surprise-nya kalau biasanya dari teman-teman kalian. Nah, kali ini karena hari kebangkitan Tuhan, Bapak Ibu Guru juga bangkit semuanya. Kita akan mendapat surprise dari persembahan pujian dari Bapak Ibu Guru. Are you ready? Yuk kita saksikan. Check it out. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, telah lama menunggumu, silahkan dia masuk. dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, Relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. mari kita bersama-sama menutup ibadah Paskah virtual SD Kristen Aletheia tahun 2021 dengan bersyukur kembali kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.